Disclaimer, video ini hanya video informasi, jadi teman-teman wajib untuk meriset ulang lagi dan Dior, karena manajemen keuangan kalian ada di tangan kalian sendiri. Selamat menonton. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kang Jaja. Di video kali ini saya akan membahas info tentang krisis ekonomi yang ada di Libanon. Buat teman-teman yang masih setia di channel ini, kalian jangan skip video ini. Ketika ekonomi Libanon sedang berjuang, dan orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada bank, warga Libanon mulai mengandalkan Bitcoin dan Tether untuk menyimpan dana dan melakukan pembayaran. Berdasarkan info dari Soumen Data, seorang jurnalis kripto-sled, sistem keuangan yang tidak berkelanjutan di Libanon telah membawa beberapa orang Libanon beralih ke kripto. Penduduk setempat menambang Bitcoin, atau menyimpan kekayaan dengan cryptocurrency dan menyelesaikan beberapa pembayaran dengan Tether. Sebelum kita lanjut, mari kita mundur beberapa tahun ke belakang. Pada tahun 2019, Libanon jatuh ke dalam krisis keuangan, setelah bertahun-tahun perang, yang membutuhkan dana yang sangat mahal, dan pengeluaran yang sangat besar, dan tentunya menyebabkan kerugian yang sangat besar buat Libanon. Hal ini telah mendorong Michael Saylor, sebagai CEO MicroStrategy, untuk mengomentari masalah ini. Dari kutipan akun Twitter Michael Saylor, dia berpendapat bahwa Bitcoin adalah harapan untuk Libanon, di mana mata uang telah kehilangan 96% nilainya, dan bank telah gagal. Sebuah laporan Bank Dunia, yang dirilis pada tanggal 1 Juni tahun 2021, memperingatkan bahwa Libanon menjadi salah satu yang akan menderita krisis ekonomi paling parah sejak pertengahan abad ke-19. Akibatnya, pada Agustus tahun 2021, Bank Sentral Libanon mengakhiri subsidi bahan bakar, dan mengumumkan bahwa mereka akan menawarkan jalur kredit untuk impor bahan bakar, berdasarkan harga pasar, untuk pounds Libanon. Setelah itu, harga bahan bakar melonjak tinggi, dan menyebabkan krisis ekonomi di negara itu. Selanjutnya, beberapa orang yang mempunyai deposan, dikunci dari tabungan mereka, pada bulan September tahun 2022, untuk mencegah mengakses tabungan mereka. Sebagai tanggapan, beberapa dari mereka yang mempunyai deposan, menyerbu beberapa cabang, dan menyandera karyawan dan memaksa untuk menarik tabungan mereka. Buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu deposan, berdasarkan info dari Google, deposan adalah penyimpanan uang di bank, secara deposito. Sekarang, mari kita lihat bagaimana orang Libanon memasukkan aset digital ke dalam kehidupan mereka. Karena, di saat negara dilanda krisis, akan terjadi inflasi dan semuanya akan mahal. Menambang cryptocurrency membutuhkan peralatan yang mahal, ahli teknis, dan membutuhkan banyak listrik. Akan tetapi, dalam skala besar, para penambang di Libanon terpaksa bermigrasi ke sumber daya termurah di dunia, karena mereka bersaing dalam industri dengan margin rendah, sedangkan Libanon Selatan menawarkan listrik murah, yang memungkinkan para penambang untuk menghasilkan banyak uang. Penduduk setempat, seperti Abu Daher dan Salah Al-Zaater, membeli peralatan pertambangan dengan harga jual api, dari penambang Cina. Setelah itu mereka membangun farm mereka. Selain itu, mereka juga menjadi tuan rik di rumah sendiri, untuk orang-orang Libanon yang tidak memiliki keahlian teknis dan akses kelistrikan. Namun, pihak berwenang setempat, memeriksa mereka dengan cermat. Pada Januari tahun lalu, polisi menggerebek dan membongkar sebuah mining kripto di Jezin, sebuah kota bertenaga air. Di mata pihak berwenang, penambangan kripto yang intensif energi menghabiskan banyak sumber daya negara dan menguras listrik. Menurut laporan, beberapa orang menghasilkan uang menggunakan aset digital seperti Bitcoin, dan memperdagangkan Tether kripto untuk mendapatkan dolar AS, melalui grup Telegram. Seorang penduduk setempat, mengatakan kepada CNBC, "Kami mulai dengan menjual dan membeli USDT, karena permintaan terhadap USDT sangat tinggi." Meskipun undang-undang di Libanon melarang pembayaran menggunakan kripto, akan tetapi masih banyak perusahaan yang menerima kripto sebagai pembayaran. Kabarnya, beberapa hotel dan agen pariwisata juga menerima Tether sebagai pembayaran. Di antara negara Timur Tengah dan Afrika Utara,
Libanon menempati urutan kedua setelah Turki, dalam hal volume kripto yang diterima, berdasarkan data dari Chainalysis. Menurut CNBC, orang-orang di seluruh negeri takut menyimpan uang mereka di bank atau menyimpan secara tunai karena resiko pencurian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.